Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Tayasul Khalaq. Semoga kitab yang kita baca bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, yang terakhir kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang al-ulfah, persatuan atau kerukunan. Malam ini kita akan melanjutkan bab baru dari kitab Tayasul Khalaq ini, yakni bab al-ikha atau persaudaraan. Di dalam kitab Tayasul Khalaq ini, al-ikha didefinisikan sebagai huwa, yang dimaksud dengan al-ikha atau persaudaraan, rabitatun, hubungan bainas syakhsaini, antara dua orang, tahaqqaqa bainahuma al-mawaddah, yang terrealisasilah kasih sayang dengan hubungan itu di antara kedua orang itu. Jadi yang namanya persaudaraan itu adalah hubungan dua orang yang dengan hubungan itu lalu kemudian terwujudlah kasih sayang di antara kedua orang itu atau kedua belah pihak itu. Nah, agar supaya itu terwujud, al-mawaddah di antaranya itu terwujud, itu fayut labu min kulli minhuma lil akhar, maka dituntutlah dari setiap pihak, dari masing-masing pihak, dari dua orang tadi itu, satu kepada yang lainnya, al-muwasatu bil mali. Al-muwasah itu
bisa bermakna menghibur ya, atau penghiburan ya, ya memberikan pertolongan lah ya, bil mali dengan harta. Ini yang pertama ya. Jadi orang itu kalau bersaudara ya, saudara di sini konotasinya bukan saudara yang senasab ya. Kalau kemarin itu sudah selesai kita bicarakan ya, yaitu hak yang terkait dengan kekerabatan atau hubungan persaudaraan dalam pengertian yang senasab ya, yang punya hubungan darah ya. Nah ini al-ikha ini bisa tidak harus dalam pengertian bersaudara secara nasab ya. Tapi orang bisa bersaudara ya. Nah seperti yang kemarin sudah kita contohkan itu ketika kita berbicara al-ulfah itu ya, tentang kerukunan, tentang persatuan itu ya, di antara penyebabnya itu kan al-ikha, jadi persaudaraan. Nah, kemudian lalu diberi penjelasan sebagaimana ketika Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu ya. Jadi kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu ya, ya, atau kalau lebih tepatnya ya kaum Muhajirin dan Ansor ya, karena Muhajirin itu yang hijrah dulu baru kemudian ditolong oleh orang Madinah yang dihijrahi itu. Nah itu kan orang lain sebenarnya, tidak ada hubungan apa-apa. Tapi oleh Rasulullah dipersaudarakan sehingga menjadi saudara. Ya, dan saudara antara Ansor dan Muhajirin itu sedemikian rupa kuatnya karena memang yang mempersaudarakan adalah Rasulullah SAW. Itu Masya Allah ya, semua kepentingan apapun yang dibutuhkan oleh kaum Muhajirin itu kaum Ansor membantu itu ya, membantunya ya. Meskipun dia sendiri membutuhkan juga kadang-kadang, tapi sampai segitunya itu dalam Al-Quran digambarkan seperti itu, persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor itu. Nah dalam masyarakat kita ya juga sama, ada orang yang sebenarnya tidak punya hubungan darah sama sekali, tapi bersaudara itu ada. Dan kadang-kadang persaudaraannya itu ngungkuli dulure dewi ya. Ngungkuli saudara itu ada itu ya. Saya kira kita bisa itu menjumpai dimanapun itu ada ya, persaudaraan yang sebenarnya tidak ada hubungan saudara, tapi kemudian mempersaudarakan diri sehingga kemudian menganggap seduluran ya, seduluran ya. 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 Saya tidak usah jauh-jauh itu menyebut orang lain ya. Besan saya sendiri itu orang yang anak besan saya dari anak yang ketiga itu ya, yang belum lama kemarin dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala itu ya. Mohon bacaan Fatihah sekali Pak ya. Ini karena saya sebut ya, untuk Pak Afdal Mazni almarhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Pak Afdal itu orang Padang, ya, istrinya orang Jogja. Ya, lalu kemudian tinggal di Lampung ya. Itu kemudian bersaudara ya, ya menurut pengakuan baik Pak Afdalnya maupun yang merasa bersaudara tadi itu ya menganggap seperti saudara sendiri ya, karena memang jauh dari saudara yang lain ya. Ya, saya sebut namanya itu Pak Santori dengan Pak Di Gatot itu, jadi menyebutnya Pak Di ya. Pak Di Santori sama Pak Di Gatot itu ya. Itu apa namanya ya, tidak ada hubungan darah, tapi kemudian lalu seperti saudara begitu. Jadi ada apa-apa ya yang kemudian dimintai tolong ya itu ya. Nah itu misalnya ya.
Nah, kalau sudah menjadi saudara seperti itu ya, meskipun itu bukan saudara kandung sekalipun ya, bukan saudara yang ada keturunan darah sekalipun ya, kalau sudah ada hubungan persaudaraan tadi itu ya sekali lagi di antara keduanya itu dituntut untuk al-muasah bil mal ya, mau memberikan pertolongan dalam bentuk harta ya. Jadi entengan lah, kalau sedulur iki entengan gitu ya. Ya, artinya kalau seandainya butuh bantuan apa itu ya nyoh gitulah ya gitu ya. Ya. Dan memang biasanya kalau sudah seperti saudara itu ya memang ya, kalau kurang-kurang yang disambati saudaranya biasanya kan ya. Jadi kadang-kadang mau ngomong dengan saudaranya sendiri itu malah belum tentu tekan, tapi nak ngomong kalau sahabatnya yang menjadi saudara itu tadi itu malah kepenak gitu ya. Dan saudaranya kalau sudah seperti saudara itu ya lalu kemudian ya mudah untuk memberikan pertolongan dalam bentuk mal, dalam bentuk harta benda ya. Jadi ini yang pertama. Jangan kalau misalnya kok yang namanya orang mengaku bersaudara tapi kok kemudian lalu korban harta tidak mau, pasti yang lain kira kalau tidak seduluran wong di repoti sithik ora gelem kok ya begitu. Mesti begitu mesti. Jadi kenapa kok kemudian lalu bisa sampai bersaudara dan kemudian tumbuh kasih sayang di antara mereka itu ya tadi itu karena di antara mereka itu saling ya tolong menolong dalam hal kalau dibutuhkan itu harta bendanya itu mudah untuk bantukan ya begitu ya. Lalu yang berikutnya ya wal i'anatu bin nafsi ya. Kalau tadi itu menolong dengan harta benda, nah yang berikutnya ini menolong dengan diri, dengan tenaga ini ya. Ya tidak hanya tenaga ya, diri itu sebenarnya banyak. Diri itu kan saya sudah berkali-kali menyampaikan ya. Jadi kita itu kan memang oleh Allah diberikan modal untuk beribadah itu bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan dengan dirimu ya. Nah, tidak bisa memberikan bantuan harta itu kita masih punya diri ini loh ya. Nah, diri kita ini ada pikiran ya, ada yang dengan pikiran itu bisa memberikan nasihat-nasihat ya. Bisa kan ya. Orang kan tidak harus membantu dengan uang ya. Kadang-kadang malahan bantuan berupa nasihat, bantuan berupa saran-saran itu kadang-kadang lebih berharga ya. Nah itu kalau tidak punya itu dengan tenaga ya, kan bisa itu kita membantu saudara dengan tenaga itu ya. Kok uangnya pas tidak ada, tenaganya juga mungkin pas lagi tidak sehat gitu kan ya. Ya paling enggak kan iso doa kayak gitu. Doa. Jadi banyak itu yang bisa diberikan sebagai bantuan bagi orang lain di dalam kerangka persaudaraan itu, agar supaya kita menjadi bersaudara dengan orang lain itu ya. Itu. Ya, intinya itu dalam bahasa Jawa itu entengan lah, entengan ya. Jadi ringan tangan ya. Ringan tangan tuh bukan yang suka nempeleng itu, Pak. Oh lah, ringan tangan bisa juga. Ringan tangan tuh suka memukul, Pak. Iya. Nggak, tapi kalau dalam peribahasa itu ya ringan tangan tuh plak itu ringan tangan, Pak. Iya. Rame ing gawe, sepi ing pamrih. Nah itu sip itu, Pak.
Pak Nurhan ya, walah ya Allah kok ya Pak Murtoba, Pak Nurhan ya. Rame ing gawe sepe ing pamrih ya. Pokoknya intinya entengan itu. Jadi kalau di duit ya duitnya metu lah ya. Kalau apa asal gampangan, entengan, gampangan ya itulah ya. Jadi jalur dibantu ya begitu ya itu. Dan itu saling sehingga kemudian lalu kedua-duanya itu merasa senang, merasa sayang, merasa bahagia kedua-duanya itu. Baik yang dibantu maupun yang membantu itu sama-sama bahagia. Ya itu ya. Kalau sudah sampai pada level persaudaraan seperti itu. Ya. Lalu yang berikutnya wal afu 'aniz zallati. Ya. Mau maafkan kalau ada kesalahan. Wong yang namanya manusia ya, mbok bersaudara kayak apa, mbok dekatnya kayak apa, mbok raketnya ya, gambarannya itu kan raket sampai lengketnya kayak apa ya. Wong namanya manusia itu ya, kalau suatu ketika ada salah ya, ada bentik itu ya wajar ya. Nah oleh karena itu ya apa namanya, kemudian mau maafkan ya. Jadi lapang dada jadinya, jadi gampang memaafkan ya, ya. Jadi tidak kok kemudian lalu baperan ya, jadi sedikit ada masalah sedikit aja sudah sakit hati ya. Tidak mungkin jadi persaudaraan itu ya, bubrah itu. Kalau sedikit-sedikit kok kemudian mutung ya bubrah ya. Jadi kenapa kok bisa langgeng orang bersahabat itu, orang bersaudara itu, karena ya tadi itu, kalau seandainya ada yang kurang sedikit, ada yang salah sedikit, bisa dimaklumi dan dimaafkan ya. Nah ini sekali lagi ini hubungannya saling ya. Jadi karena tadi sudah disampaikan ya, fautlabu min kulli minhuma lil akhor. Jadi yang satu dituntut untuk berbuat kepada yang lain dituntut berbuat kepada yang satu. Jadi ini sifatnya saling semuanya ini ya. Lalu yang berikutnya wal ikhlasu, ikhlas ya. Nah ikhlas itu tadi ya tanpa pamrih tadi itu ya, tanpa maksud apa-apa, kecuali memang dalam rangka untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah dengan saudara itu tidak kok tidak pamrih lagi sudah hitung-hitungan biasanya. Ya, jadi karena apa? Sudah niatnya ikhlas biasanya ya. Niatnya dalam kerangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Jadi apa namanya? Sehingga kemudian lalu kata tadi ya, orang itu kan diantara kalau sudah ikhlas itu kan tadi ketika berbuat gampang ya, entengan ya. Kalau ada salah sedikit ya tidak gerundel, tidak marah ya, tidak maidu, tidak menggerutu ya. Karena sudah lepas memang, karena semuanya sudah karena Allah ya. Nah, kalau kita itu kan ya mungkin kalau kita itu kok misalnya dalam hal berbuat apa saja kok kemudian lalu gampang mutung ya, itu biasanya ikhlasnya masih harus dilatih kembali itu ya. Jadi orang itu ketika sudah ikhlas itu insya Allah di dalam berbuat apapun menjadi gampang dan menjadi nyaman, dan insya Allah istiqomah, tidak dia itu berbuatnya bukan karena kemudian ingin mendapatkan balasan, itu tidak gitu. Nah itu ya. Itu jadi pentingnya ikhlas di situ ya, pentingnya ikhlas itu. Lalu yang berikutnya al-wafa'u ya. Wafa itu berarti menepati janji. Nah, ini kalau ada janji juga ditepati. Ya. Nah, ini kenapa kok orang itu kemudian bisa lalu kemudian tidak mau bersahabat dengan yang lain sampai pada level bersaudara itu ya. Bisa jadi suatu ketika janji tidak ditepati itu ya.
Ya, mungkin kalau hanya sekali, 2 kali orang mungkin tadi itu masih bisa maafkan ya. Termasuk tadi wal afu aniz zallat tadi itu. Kalau seandainya ada yang salah dimaafkan itu ya. Tapi kalau berkali-kali biasanya itu apa namanya? Susah itu untuk bisa memahami itu. Kalau terkait dengan janji itu. Ya, makanya ada peribahasa juga dalam bahasa Indonesia itu sekali lancung ke ujian seumur hidup tidak akan dipercaya itu ya. Ada peribahasa seperti itu ada ya? Loh kok pada ragu-ragu, pada lupa mungkin pelajaran bahasa Indonesia ya. Intinya kalau misalnya orang kok berjanji sekali aja itu tidak ditepati, biasanya orang lalu kemudian tidak percaya lagi. Ya, ini makanya harus hati-hati terkait dengan menepati janji itu. Ya. Makanya di dalam Islam itu kan diajarkan betul ya. Jadi kalau berjanji itu jangan kemudian lalu memastikan ya. Jadi katakanlah insya Allah ya. Jadi apa namanya, dalam Al-Quran itu ada petunjuk yang sangat eksplisit terkait dengan persoalan menyatakan insya Allah itu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Ya. Jangan kalian itu menyatakan dengan sungguh-sungguh saya akan mengerjakan ini besok. Mengerjakan ini besok termasuk janji itu kan ya. Ya nanti saya akan begini, ya nanti saya akan begini, ya nanti akan saya begini. Nah, itu kan janji semua itu. Ya. Illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Nah, itulah makanya kalau kita berjanji itu dengan menyatakan insya Allah, kalau Allah menghendaki. Nah cuma memang ya kata-kata insya Allah itu lalu kemudian jangan lalu menjadi menjadi semacam kayak pemerhalus dari ketidakbisaan ya. Jadi sebenarnya tidak bisa ya, tapi arep ngomong ora iso kok ora enak ya, dan insya Allah ya. Nah itu ya tidak pas sebenarnya itu ya tidak pas ini. Jadi insya Allah itu bukan pasti. Insya Allah itu kesungguhan niat, tapi jangan dipastikan. Kita harus tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tapi kalau sudah jelas-jelas tidak ada niat dan jelas-jelas, apalagi jelas-jelas kalau memang tidak memungkinkan kok insya Allah lah, itu ya apa istilahnya itu PHP ya. Betul, PHP ya. Ya pemberian harapan palsu itu namanya ya. Jadi harus hati-hati ya. Jadi memang penggunaan kata insya Allah ini harus hati-hati ya. Jadi itu merupakan etika kita di hadapan Allah ya. Jadi jangan sampai kita di hadapan Allah itu memastikan, karena kepastian ada di tangan Allah ya. Eksplisit ayatnya ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah ya. Ya, jadi makanya sekali lagi kalau berjanji pakai insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa menepati ya begitu. Tapi nak muni insya Allah sing dijanji ini tak percaya. Itu repotnya ya. Jadi repotnya di situ. Wah, iki janji aku insya Allah ini. Jadi repot ya. Ya mungkin satu lagi mungkin cukup ini ya. Yang berikutnya wat takhfifu alaihi. Ya, takhfif itu meringankan. Ya. Jadi meringankan beban, tidak memperberat. Ya, ya meskipun toh bersaudara, ya meskipun toh kalau seandainya kita minta tolong ini itu ya mau wong saudara ya, tapi ya kira-kira juga, jangan kok dumeh sedulur lalu kemudian diplekoto, itu ya jangan ya. Jadi ini semuanya jadi indah sekali ya. Jadi
diringankan, ya, diringankan. Terus seperti Pak di Blagodo ya. Jadi jangan ya, jadi diringankan justru beban itu. Ya. Dan Masya Allah meringankan beban termasuk akhlak yang baik ya. Tidak memberikan beban yang berat itu merupakan hal yang baik. Ya. Kepada siapa saja ya, kepada siapa saja ya. Misalnya kepada pembantu itu kan juga apa namanya? Kalau kita ringankan bebannya bagus ya. Ya misalnya kalau misalnya tugasnya itu kok misalnya ada masak, nyapu ya sekali-sekali kita yang masak atau sekali-sekali kita yang nyapu itu ya bagus itu ya, artinya sudah memperingan beban ya, dan itu akhlak yang baik gitu ya. Termasuk bagian dari ihsan itu ya. Termasuk bagian dari ihsan itu. Jadi meringankan beban ya. Jadi tidak memberatkan ya. Nah, dan yang sebaliknya watarkut takallufi lahu, dan meninggalkan memberikan beban ya. Takalluf itu memberikan beban ya. Jadi kalau bisa ya tadi itu intinya itu ya kira-kira tadi itu ya. Jadi antara at-takhfifu alaihi wa tarkut takallufi lahu ini senada ya, senada. Intinya adalah meringankan beban dan jangan membebani yang berlebih ya. Apalagi kalau beban itu sampai kemudian lalu melebihi kapasitas, itu jangan sampai ya. Allah saja tidak membebani kita yang tidak mampu, apalagi kita sampai membebani orang tidak mampu, itu jangan ya. Jadi intinya kalau kita memberikan beban apapun kepada orang lain itu yang sekiranya wajar dalam batas-batas yang sekiranya juga bisa dikerjakan orang yang kita beri beban itu, termasuk orang yang tadi itu menjadi saudara kita itu ya, menjadi saudara kita. Jangan dumeh saudara lalu kemudian malah tadi itu ya, bahasa saya dipelek moto atau di bebani yang sampai tidak kuat itu, sampai kemudian mau nolak ya piye wong sedulur ya, mau dilakoni kok nyatanya ya abot, itu jangan sampai ya. Itu makanya saya sudah berkali-kali mengatakan itulah pentingnya hubungan saling gitu ya. Jadi kalau ini dialamatkan kepada dua orang pihak, berarti dua belah pihak itu saling menjaga, ya, saling menjaga. Jadi sekali lagi poin-poin ini tadi itu alamatnya kepada dua belah pihak, ya. Fayutlabu min kulli minhuma lil akhar. Jadi yang satu dituntut untuk berbuat kepada yang lain seperti ini, yang lain juga dituntut untuk berbuat kepada yang satunya seperti ini juga. Ya itu berarti hubungan saling. Ya. Baik ya, saya kira masih ada beberapa poin tidak kita selesai sekarang karena nampaknya sudah hampir masuk waktu Isya, jadi sampai dengan watarkut takallufi lahu, ya, meninggalkan memberikan beban kepadanya, ya. Mudah-mudahan ya bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr dan doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.